Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa, izinkan kami untuk memaparkan artikel yang kami telah susun dengan judul Problematika Tataran Semantik di Media Sosial, Memerangi Hiperkorek, Pleonasme, Kesalahan Diksi, dan Ambiguitas. Adapun penyaji materi yaitu saya sendiri Ahmad N. Yakin, lalu rekan saya Esti Trinahayu dan Retno Wulandali. Adapun dalam artikel ini yaitu ada pembahasan mengenai abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan simpulan. Yang pertama mengenai abstrak. Abstrak dalam artikel ini atau dalam penelitian ini bahwasanya penggunaan bahasa di media sosial sering sekali mengabaikan mengenai aspek semantik. Berbagai masalah seperti hiperkorek, pleonasme, kesalahan diksi, dan ambiguitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji problematika yang kerap muncul di media sosial, khususnya fokus pada 4 permasalahan tadi. Hiperkorek sendiri muncul akibat upaya berlebihan dalam memperbaiki kesalahan bahasa. Lalu pleonasme yaitu merujuk pada penggunaan kata yang berlebihan dan tidak perlu. Ini hampir sama. Bedanya hiperkorek itu adalah suatu kata yang peranggapan kita itu benar, padahal itu adalah kata yang salah. Berbeda dengan pleonasme yaitu penggunaan kata yang berlebihan. Lalu ada kesalahan diksi. Kesalahan diksi adalah pemilihan kata yang salah, yang dalam hal ini tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan KBBI. Lalu ada ambiguitas yaitu adalah dalam ini keliru makna atau makna yang tidak jelas. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan sumber data yaitu media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Lalu temuan-temuan tersebut yaitu melalui screenshot dan dijelaskan secara mendetail. Adapun rekomendasi studi ini atau penelitian ini yaitu adalah perlunya adanya edukasi dan literasi bahasa di ruang digital untuk meminimalisir permasalahan semantik sehingga komunikasi di media sosial menjadi lebih jelas dan efektif. Demikian, lalu akan dilanjut oleh rekan-rekan saya, kepadanya disilahkan. Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penggunaan bahasa. Keberadaan jejaring sosial sebagai produk teknologi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan bertukar gagasan. Tingkat penetrasi atau presentase internet di Indonesia yang terus meningkat telah memudahkan akses komunikasi, namun juga menyebabkan banyaknya kesalahan berbahasa, khususnya pada tataran semantik seperti hiperkorek, pleonasme, pemilihan kata, dan ambiguitas. Menurut Solihah tahun 2020 halaman 35, kesalahan berbahasa yang sering terjadi pada situasi tertentu, khususnya dalam penggunaan bahasa, memerlukan adanya pengetahuan tentang kaidah kebahasaan. Kesalahan bahasa meliputi yang pertama, permasalahan penggunaan bahasa. 2. Faktor lingkungan. 3. Masalah bahasa atau kelainan berbahasa. Keempat, pengaruh bahasa pertama atau bahasa pertama yang diperoleh pertama kali terhadap bahasa kedua. Yang kelima, kurangnya pengetahuan tentang bahasa yang digunakannya. Dan yang keenam, pengajaran bahasa yang tidak memadai atau tidak lengkap. Hal ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kaidah kebahasaan untuk mencegah terjadinya kesalahan berbahasa, terutama dalam komunikasi melalui media sosial. Sehingga ini menjadi menarik untuk dikaji secara lebih mendalam mengenai kesalahan berbahasa pada tataran semantik seperti pada gejala hiperkoreksi, pleonasme, kesalahan kata,
ambiguitas khususnya pada media sosial. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan teknik analisis isi atau content analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diterapkan secara menyeluruh pada suatu objek. Menurut Jaya tahun 2020 halaman 110. Sedangkan penelitian deskriptif menurut Jaya tahun 2020 bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai setiap variabel. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan secara mendalam permasalahan semantik yang terjadi dalam penggunaan bahasa di media sosial. Sumber data berasal dari berbagai platform media sosial seperti Facebook dan Instagram yang menampilkan penggunaan bahasa yang kurang tepat dari segi semantik. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan dokumentasi screenshot dari contoh-contoh penggunaan bahasa di media sosial yang mengandung permasalahan semantik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengategorisasi dan mengklasifikasi temuan berdasarkan jenis-jenis permasalahan semantik seperti hiperkoreksi, pleonasme, kesalahan kata, dan ambiguitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dan kepekaan terhadap aspek semantik di kalangan pengguna media sosial masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya edukasi dan literasi bahasa di ranah digital agar komunikasi di media sosial menjadi lebih jelas, efektif, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Lalu ada landasan teori. Yang pertama ada analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa merupakan evaluasi terhadap kesalahan dalam penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan oleh penutur bahasa, termasuk orang dewasa, anak-anak, maupun orang asing yang sedang belajar suatu bahasa. Tujuan dari analisis kesalahan berbahasa adalah untuk mempelajari bentuk atau pola kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa. Kesalahan berbahasa tidak dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran bahasa, karena sifatnya yang tidak acak, individual, sistematis, dan tidak permanen. Melalui analisis kesalahan berbahasa, diharapkan dapat ditemukan pola-pola kesalahan dan upaya untuk memperbaikinya sehingga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa penutur. Lalu, ada kesalahan pada tataran semantik. Kesalahan pada tataran semantik adalah salah satu jenis kesalahan berbahasa yang perlu diperhatikan. Beberapa gejala kesalahan pada tataran semantik antara lain yang pertama ada gejala hiperkoreksi. Gejala hiperkoreksi adalah kesalahan berbahasa pada tingkat semantik yang terjadi karena adanya upaya pembenaran terhadap kata-kata yang sebenarnya sudah benar. Hal ini menyebabkan kata-kata yang awalnya sudah benar menjadi salah atau tidak perlu karena dianggap mubazir atau kelebihan. Gejala yang kedua ada gejala pleonasme. Gejala pleonasme adalah penggunaan kata-kata yang berlebihan dalam sebuah kalimat, di mana jika salah satu kata tersebut dihilangkan, makna kalimat tetap utuh. Pleonasme terjadi karena adanya penambahan kata-kata yang sebenarnya tidak diperlukan, baik sebagai penegas maupun sekedar gaya bahasa. Gejala yang ketiga yaitu pemilihan kata atau diksi yang tidak tepat. Pemilihan kata atau diksi yang tidak tepat adalah kesalahan dalam pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan makna tulisannya kepada pembaca. Pemilihan kata yang tidak tepat dapat menghambat penyampaian makna yang dimaksud oleh penulis. Gejala yang keempat adalah ambiguitas. Ambiguitas adalah fenomena linguistik yang menyebabkan kekaburan makna atau makna ganda dalam suatu kata, frasa, atau kalimat. Ambiguitas dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti penggunaan kata-kata yang bersifat umum, makna yang tidak jelas, atau penggunaan kata-kata yang kurang familiar. Ambiguitas dapat terjadi baik
dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan, dan dapat menimbulkan kesalahan dalam penyampaian dan penerimaan informasi. Dapat disimpulkan bahwa ambiguitas diartikan sebagai adanya dua makna dalam suatu bahasa, yang pada akhirnya menjadi kesalahan fatal dalam proses pemberian atau pemerolehan informasi. Jadi dapat disimpulkan 4 gejala pada kesalahan berbahasa tataran semantik, yaitu ada gejala hiperkoreksi, gejala pleonasme, gejala kesalahan kata, dan yang keempat ambiguitas. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada poin pembahasan. Yang pertama ada hiperkorek. Pada postingan laman Facebook Loker terbaru Bumi Ayu, yakni postingannya info loker art yang serumah berdua yang serius aja, terdapat adanya gejala hiperkorek dalam ini pada kata info yang seharusnya adalah info, sehingga adanya perubahan huruf yang tadinya F menjadi P dengan kata tersebut. Dengan demikian, kata tersebut menjadi salah dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dan KBBI. Selanjutnya ada pleonasme. Pleonasme adalah penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir, seperti pada kutipan channel YouTube Volix Media edisi 17 Juni 2024 dengan judul konten duet Pras Teguh dan Marco Iri ingin diundang jadi tamu podcast juga sebagai berikut. Pras, itu kemarin gue pengen nanyain lu berdua langsung, boleh? Kemudian Pas dan Marco menjawab, boleh. Pada data tersebut atau kutipan tersebut terdapat adanya percakapan yang berlebihan atau mubazir pada kata boleh. Hal tersebut seharusnya dihindari dan sebaiknya cukup menggunakan kata boleh. Kata tersebut sudah menunjukkan kata berarti diizinkan. Kemudian masih dengan media sosial yang sama dan juga dengan poin pleonasme, pada kutipan Marlo berdialog seperti ini. Coba dong, mungkin ada yang harus diklarifikasi sebelum kita lanjut. Pada kutipan tersebut adanya gejala pleonasme, yakni pada kata harus, yang dalam konteks tersebut seharusnya coba dong, mungkin ada perlu diklarifikasi sebelum kita lanjut, sehingga dalam hal ini perlu adanya kata harus dalam percakapan tersebut, karena dengan menghilangkan kata harus sudah memberi isyarat bahwa adanya perintah untuk memberi klarifikasi. Dengan poin sama dan konten yang sama pada kutipan Pras, dikit banget ngundang teman-teman gua tuh dikit. Pada kutipan tersebut terjadi pengulangan sebanyak 2 kali. Hal ini menyebabkan kata yang mubazir seharusnya cukup 1 kali saja untuk menunjukkan bahwa Pras mengundang temannya hanya sedikit, sehingga kata yang benar adalah dikit banget ngundang teman-teman gua. Kemudian pada kutipan kedua dengan konten yang sama ada Pras, gue masih ingat banget gue di balkon di lantai 20 itu patung pancoran kelihatan. Pada kutipan tersebut menunjukkan adanya gejala pleonasme yang mubazir pada kata gue diulang sebanyak 2 kali yang seharusnya yaitu gue masih ingat banget di balkon di lantai 20 itu patung pancoran kelihatan, sehingga kutipan tersebut lebih efektif. Kemudian pada poin pemilihan kata atau diksi yang tidak tepat. Pada postingan story WA tersebut adanya kesalahan pemilihan kata, yakni pada kata jam. Kata jam sendiri digunakan untuk masa atau jangkauan waktu berbeda dengan penggunaan kata pukul yang berarti saat atau waktu. Dengan demikian kata yang benar menjadi pukul 08.00 WIB.
Kemudian pada poin ambiguitas terdapat data yang menunjukkan adanya kesalahan ambiguitas pada postingan underscore zona mahasiswa ID. Postingan tersebut terdapat adanya ambiguitas, yakni pada kata semester tua. Hal ini menimbulkan makna ganda semester yang sudah lewat atau sebelumnya dan semester akhir. Dengan demikian, kata yang paling tepat adalah dengan menyebutkan semester akhir atau ditambahkan keterangan. Kemudian, ditemukan kembali data ambiguitas pada postingan akun Instagram underscore Sandy Suryaman. Dengan postingan tersebut terdapat adanya kata ambiguitas, yakni tipe 2. Ini menimbulkan makna lain dan dapat menimbulkan pembacaan kurang tepat menjadi tipe 2. Demikian, kata yang paling tepat adalah dengan menyebutkan keseluruhan kata, tipe-tipe tidak disingkat dengan angka atau tanda lain dalam menyebutkan pengulangan kata. Kemudian, pada poin simpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, yakni analisis problematika tataran semantik di media sosial yang memperoleh data yang termasuk dalam kesalahan tataran semantik. Data yang ditemukan di media sosial tersebut, yakni pertama ada hiperkorek yang terdapat pada postingan Facebook Loker Terbaru Bumi Ayu. Terdapat adanya gejala hiperkorek. Kemudian ada poin kedua, pleonasme ditemukan ada 4 kalimat yang berlebihan atau mubazir pada kutipan channel YouTube Volix Media. Yang pertama pada kata boleh-boleh. Kemudian pada kata kedua, yakni pada kata harus. Kemudian pada kata ketiga ada kata dikit. Kemudian pada kata keempat pada kata gua. Yang ketiga ada poin kesalahan pemilihan kata atau diksi yang ditemukan pada postingan story WA. Terdapat adanya kesalahan pemilihan kata, yakni pada kata jam. Kemudian pada poin ambiguitas yang ditemukan ada 2 postingan akun media sosial. Yang pertama yaitu akun Instagram Zona Mahasiswa ID. Postingan tersebut terdapat adanya ambiguitas, yakni pada kata semester tua dan rujukan yang menimbulkan penafsiran lain atau tidak tepat dari pembaca. Kemudian pada postingan kedua akun Instagram Sandy Suryaman, postingan tersebut terdapat ada ambiguitas, yakni tipe 2. Hal ini menimbulkan makna lain dan dapat menimbulkan pembacaan kurang tepat menjadi tipe 2 yang seharusnya kata yang paling tepat adalah dengan menyebutkan keseluruhan kata tipe-tipe tidak disingkat dengan angka atau tanda lain. Terima kasih.